Pemirsa Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kementerian dan program pemerintah dalam agenda retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat pada hari ini. Untuk membahasnya kita langsung tergabung dari luar studio dengan Bang Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP. Selamat sore, Mas Sadam, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Selamat sore Bang. Alhamdulillah baik. Baik, jadi ini retret rasa ratas atau ratas rasa retret agendanya sama nih, Mas Sadam. Hmm. Iya, pada prinsipnya retreat ini adalah titik evaluasi. Hmm. Jadi ini bukan sekedar konsolidasi, kemudian Presiden ini juga ingin memastikan bahwa janji kebijakannya itu betul-betul berdampak. Artinya memang terasa betul dengan masyarakat, ya. Hmm. Kemudian ya ini bicara soal satu visi, satu Hmm. tarikan nafas supaya kemudian program-program ini seirama antara program prioritas dan juga PHTC yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Artinya di sini Hmm. Pak Presiden menegaskan memang situasinya kita memahami bahwa situasi dan kondisi hari ini Hmm. dalam kondisi pasca bencana ya kita harus tetap ada evaluasi, tapi juga kita harus dengan cepat dan sigap bagaimana langkah-langkah yang progresif itu kemudian dilakukan secara konkret untuk masyarakat, begitu. Oke, kalau ibarat anak sekolah tuh ada nilai rapor merah, tidak memuaskan, ada yang biasa, ada yang hijau rapornya atau biru, angkanya bagus. Ini angka mana yang jelek dari kementerian mana, Mas Adam? Ya, Sepanjang kalau tahun ini. itu Hmm. ya itu prerogatif Pak Presiden. Hmm. Tapi kemudian ketika berbicara nilai raport tadi, Hmm. ya itu bisa terlihat ya. Artinya Pak Presiden akan bisa melihat, kemudian evaluasi itu dilakukan. Nanti pun dalam posisi ini retreat bukan Hmm. bicara soal bagaimana laporan yang indah, tapi juga bagaimana hasil percepatan dan juga langkah-langkah yang konkret dari setiap kementerian Hmm. untuk memastikan program Presiden, program prioritas, dan PHTC tersampaikan ke masyarakat, begitu. Oke, tersampaikan ke masyarakat, apalagi awal tahun nih yang cukup disorot harga pangan cukup melonjak naik. Apakah menjadi perhatian dari Menko Pangan hari ini? Betul, Hmm. Pak. Di awal juga Pak Presiden sudah memastikan bahwa pertanggal 31 Desember ya, kita sudah ada swasembada beras. Hmm. Artinya di sini kalau kita hitung ada 4,2 juta cadangan beras kita ya di gudang-gudang, di gudang Bulog. Kemudian hasil produksi kita itu ada total 34 juta ton. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi swasembada beras bagus. Nah, kemudian ketika harga pangan kita bisa dari KSP pun setiap hari Senin itu ada namanya rapat inflasi. Hmm. Artinya ini betul-betul untuk memastikan bagaimana setiap hari, setiap minggu, setiap hari itu inflasi itu betul-betul terjaga. Kita Oke. bisa mengetahui bahwa Hmm. pertumbuhan ekonomi di 1 tahun terakhir ini 5,04%, dan Hmm. angka kemiskinan itu turun 8,47%. Artinya ada langkah-langkah Pak Presiden juga mengapresiasi bagaimana langkah gerak yang dilakukan oleh para pembantunya. Kemudian ini yang harus diperhatikan juga tetap ada evaluasi, begitu. Ya, apalagi ini jelang Lebaran, apakah akan menjadi pembahasan Betul. juga pada hari ini stabilitas harga, komunitas yang cukup nanti di jelang Lebaran, jelang Ramadan juga, Iya. apakah sudah menjadi perhatian Pak Mentan juga hari ini? Iya, betul. Saya kira ini tadi yang disampaikan ya, ini bukan hanya menjadi perhatian satu kementerian atau Hmm. kementerian lainnya, tapi ini menjadi sebuah perhatian dari lintas kementerian. Oke. Artinya di sini ada Menko Pangan, kemudian Hmm. ya Menteri Pertanian, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Dalam Negeri dan lain sebagainya. Hmm. Artinya di sini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada satu tarikan nafas, ada Oke. satu irama yang Hmm. harus dilakukan, bagaimana langkah geraknya itu semata-mata untuk masyarakat. Apalagi tadi saya sampaikan juga bagaimana usaha yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini banyak sekali yang membuahkan hasil. Kita bisa Hmm. mencatat ada 55 juta MBG yang kemudian penerima manfaatnya bisa tercatat.
Kalau di Brazil 11 tahun kemudian bisa mencapai 40 juta, tapi Indonesia bisa mencapainya di 1 tahun. Dan ada Oke, program-program yang kemudian secara konsolidatif itu berbarengan, bersamaan kolaborasinya, oke. begitu. Menarik tadi Pak Prabowo sempat menyinggung soal swasembada pangan, apalagi besok pengumuman begitu ya secara resmi akan diliput juga oleh CNN. Apa saja akan dilakukan esok hari untuk pengumuman swasembada pangan ini di Karawang informasinya, Mas Adam? Iya, Hmm, ya saya kira kita paham ya bagaimana Karawang ini kan adalah ketika dari zaman dulu itu bicara soal lumbung padi ya, beras hmm, dan sebagainya ya. Dan ini ketika kita bicara soal swasembada pangan, ya memang ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah swasembada terkait karbohidratnya, kemudian swasembada terkait dengan proteinnya. hmm. Nah, ini yang kemudian bisa disampaikan bahwa dengan tanggal 31 Desember kemarin kita sudah surplus dari sisi swasembada pangan, maka ini harus dilanjutkan dan harus kemudian dijaga ritmenya untuk sebesar-besarnya masyarakat merasakan swasembada pangan, begitu. Oke, tetap menjadi apa ya, lumbung pangan nasional Indonesia begitu Lumbung ya. pangan Apalagi salah nasional, satu daerah yang betul. menjadi target adalah Karawang begitu salah satunya. Karawang, Karawang, Baik, betul. yang menghangat isunya soal invasi AS ke Venezuela, apakah ini berdampak kepada sektor energi? Apalagi ke Indonesia juga nanti harga minyak dunia? Hmm, Makanya kemudian bahasan yang disampaikan arahan Pak Presiden adalah bagaimana mengejar swasembada energi. oke. Nah, kita ketahui kalau kita bicara swasembada beras, pangan, Pak Hmm, Presiden juga ini bicara soal dinamika dunia. Bagaimana Thailand dan Kamboja yang biasanya kita mengimpor beras, kemudian ada perang, akhirnya kebutuhan itu terhambat. oke. Tapi ketika adanya swasembada beras, Mhm, swasembada pangan, maka kita tidak berpengaruh dengan kondisi dunia. Begitu juga baik. ketika kita berbicara soal peperangan ataupun ada dinamika Hmm, global yang terjadi antara Amerika dan Venezuela misalkan. Nah, hmm, itu ketika itu kita kejar kekuatan bangsa kita, kemandirian bangsa kita, berdikari bangsa kita, maka swasembada energi harus kemudian ini menjadi target di 2026 ini baik. agar Hmm. ketika ada komponen dinamika global yang terjadi itu tidak berpengaruh kepada bangsa Oke. Indonesia. Baik Mas Adam, ya sebelum terlupa nih sebagai pertanyaan terakhir, Indonesia dilanda bencana tidak hanya Sumatera, kita tahu Kalimantan Selatan juga banjir bandang, termasuk Sulawesi Utara. Apa respon Presiden hari ini untuk percepatan penanganan korban terakhir? Iya, Hmm, penanganan korban adalah salah satu perhatian yang sangat khusus bagi Presiden, bagi pemerintah hari ini. hmm, Di Sumatera juga terus dilakukan percepatan, kemudian di Kalimantan itu hmm. kemudian dijaga bagaimana evakuasi, distribusi logistik dan sebagainya itu juga berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Artinya di sini tetap kita mengacu pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Mhm. ya sesuai dengan yang ditetapkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan penanganan kebencanaan. Nah, Oke. di sini pemerintah sangat siap ketika ada bencana Hmm, dengan anggaran yang siap, dengan sumber daya pemerintahan yang siap, dengan bantuan logistik dan sebagainya dari TNI Polri yang bagus. Nah, ini yang kemudian kita tetap menjaga ritmenya supaya ketika ada persoalan-persoalan bencana, negara hadir dengan jelas dan tuntas. Negara hadir jelas dan tuntas kita harapkan itu dipegang 2026 ini akan selalu bersama masyarakat begitu pemerintah ya. Terima kasih Ya, atas waktu Anda ya. Sadam Terima Ali kasih. Bang Sadam Al Jihad tenaga ahli utama kantor KSP. Selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih. Selamat sore.